Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa, saya akan mempresentasikan ringkasan webinar yang terkait mengenai alga laut. Topik webinar tersebut yaitu mengenai anggur laut, peluang dan pemanfaatannya. Secara umum, alga dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Rhodophyceae, Pyphyceae, dan Chlorophyceae. Nah, Rhodophyceae atau alga merah merupakan alga yang paling banyak jenisnya, yaitu mencapai 450 jenis. Alga ini banyak dimanfaatkan menjadi bahan makanan dan juga kosmetik. Kemudian Pepiceae atau alga coklat. Alga ini merupakan penghasil alginat, yaitu senyawa karbohidrat alami yang diproses dari alga coklat. Dan Chlorophyceae. Alga ini memiliki 200 jenis spesies. Untuk mengetahui spesies rumput laut, diperlukan identifikasi morfologi, seperti bentuk rumput laut, ukuran talusnya, tipe percabangan, dan juga ciri khas dari rumput laut tersebut. Nah, untuk mengetahui spesies rumput laut juga diperlukannya analisis molekuler, yaitu dengan ekstraksi DNA, amplifikasi DNA dengan PCR, elektroforensis, dan sequencing. Ada beberapa rumput laut komersial. Yang pertama, ada Euchema sp, Capapicus sp, Gracilaria sp, Gelidium sp, Sargassum sp, dan Turbinaria sp. Mibudo. Genus Caulerpa memiliki 170 spesies dengan 230 nama interspesifik. Nah, tahapan-tahapan identifikasi molekuler Caulerpa. Yang pertama itu ada sample collection and DNA preservation atau mengoleksi sampel. Dalam mengoleksi sampel, kita hanya dapat mengambil sedikit sampel saja. Nah, sampel tersebut kemudian akan disimpan bisa menggunakan silika gel. Kemudian yang kedua ada DNA extraction atau ekstraksi DNA dengan metode khusus. Kemudian ketiga ada polymerase chain reaction atau PCR. Kemudian ada gel electrophoresis dan sequence analysis. Nah, anggur laut ini memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi. Kemudian kadar air Caulerpa letifera kering sebesar 5,40%, protein 14,40%, lemak 0,85%, abu total 41,85%, dan karbohidrat 32,95%. Selanjutnya kita akan bahas diversifikasi produk olahan berbasis Caulerpa. Diversifikasi produk adalah penganekaragaman satu produk untuk memperoleh produk baru dengan nilai ekonomis tinggi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan masa simpan produk, untuk memperluas pasar, untuk mempermudah transportasi, untuk meningkatkan gizi dan mutu produk, untuk meningkatkan nilai jual produk. Nah, mengapa kita perlu melakukan diversifikasi pada produk Caulerpa ini? Yaitu karena umur simpan Caulerpa yang pendek. Untuk meningkatkan nilai jual Caulerpa, karena bentuk penjualan Caulerpa secara segar kurang disukai oleh masyarakat. Kemudian, pasar terbatas pada masyarakat pesisir. Maksudnya, hanya masyarakat yang tinggal di pesisir yang mengetahui dan mengenal mengenai Caulerpa. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan kurang mengenal apa itu Caulerpa, sehingga proses ini bermanfaat untuk pengenalan Caulerpa secara luas, tidak hanya di lingkungan pesisir saja. Juga berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Caulerpa ini bisa menjadi produk ekonomis rumput laut baru. Caulerpa merupakan salah satu jenis rumput laut. Caulerpa memiliki sifat edible atau dapat dikonsumsi, jadi kita bisa mengkonsumsinya secara langsung. Kemudian, Caulerpa juga memiliki bentuk yang unik, menyerupai buah anggur, namun bulirnya lebih kecil-kecil menyerupai telur ikan.
Kolerpa juga memiliki rasa yang khas seperti asin dan gurih. Rasa gurihnya karena mengandung asam glutamat yang tinggi. Dan juga jenis Colerpa racemosa memiliki rasa yang pedas. Colerpa sendiri mengandung banyak nutrisi, vitamin, dan juga mineral yang berguna bagi tubuh serta mengandung senyawa bioaktif yang penting untuk kesehatan. Ada beberapa kandungan yang terdapat di dalam Colerpa. Yang pertama, kadar protein dalam Colerpa cukup tinggi, yaitu sekitar 17-27%, sehingga bisa juga disebut sebagai sumber nabati dari laut. Kemudian profil asam amino, kandungan tertinggi yaitu asam glutamat, serin, alanin, asam aspartat, dan jenis asam amino lainnya. Anggur laut ini juga memiliki kandungan vitamin yang lengkap, di antaranya vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, dan E. Colerpa racemosa mengandung serat makanan tak larut air yang sangat tinggi, yang berperan penting dalam mencegah kanker usus besar, sembelit, dan ambeien. Kadar lemak dalam Colerpa juga rendah, yaitu berkisar 0,08 sampai 1,9%. Sekian presentasi ringkasan webinar saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.